Assalamualaikum, geng kisah Nusantara. Perjalanan kita lanjut lagi ya. Sekarang roda motor kita menyusuri jalanan rindang menuju ke desa Buaran. Lihat deh, akses masuknya adem banget. Pohon-pohon besar menaungi jalanan aspal yang lurus. Sekilas suasananya tenang, tapi seperti biasa, jangan tertipu sama ketenangan di permukaan. Kita akan masuk ke jantung desanya. Buaran ini desa yang unik, geng. Namanya diambil dari kata Pabuaran, alias tempat singgah. Dulu, desa ini menjadi tempat istirahat para pengembara. Tapi sekarang jadi desa yang padat dan sibuk. Rasakan atmosfer di sini. Jalanannya hidup, ramai 24 jam. Banyak toko dan banyak kendaraan lalu lalang. Sekilas, Buaran adalah wajah desa modern yang dinamis. Tapi ada pepatah bilang, semakin terang cahayanya, semakin gelap bayangannya. Di balik hiruk-pikuk aspal ini dan di balik tenangnya aliran air sungai yang membelah desa, tersimpan dua ancaman besar yang selalu mengintai warga. Jalan raya yang seolah haus darah dan sungai yang diam-diam meminta nyawa. Gue gak nakut-nakutin, geng. Ini fakta lapangan. Baru-baru ini desa ini diguncang rentetan kejadian tragis. Mulai dari kecelakaan beruntun di titik yang sama sampai tragedi orang tenggelam di sungai yang katanya tenang. Selama beberapa menit ke depan, gua bakal ajak kalian membedah jantungnya desa Buaran. Mulai dari sejarah nama, teror lidah panjang, sampai legenda mistis Kedung Wuledan. Siapkan mental kalian, kita masuk ke zona merah. Menurut para sesepuh dan sejarah tutur, nama ini berasal dari kata Pabuaran atau Buara. Dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno, Buara artinya mengembara, sedangkan Pabuaran adalah tempat singgah, tempat istirahat, atau padang pengembalaan. Jadi, secara filosofis, tanah ini memang ditakdirkan sebagai titik perlintasan. Dulu, para pengembara dan pedagang zaman kerajaan singgah di sini untuk istirahat sebelum lanjut perjalanan jauh. Tanahnya ramah, terbuka bagi siapa saja yang lewat. Tapi seiring zaman berubah, sifat terbuka ini punya efek samping. Bukan cuma manusia yang numpang lewat di sini, tapi juga ada energi-energi lain dari dimensi yang berbeda. Dan ketika manusia modern mulai lupa tata krama saat numpang lewat, disitulah benturan terjadi. Tuan rumah tak kasat mata mulai terusik. Tempat yang dulunya untuk singgah atau istirahat berubah menjadi tempat singgah terakhir. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Dan sebelum kita bahas hantunya, kita harus paham dulu tanah yang kita injak ini kenapa namanya Buaran. Menurut para sesepuh dan sejarah tutur, nama ini berasal dari kata Pabuaran atau Buara. Dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno, Buara artinya mengembara, sedangkan Pabuaran adalah tempat singgah, tempat istirahat, atau padang pengembalaan. Jadi, secara filosofis, tanah ini memang ditakdirkan sebagai titik perlintasan. Dulu, para pengembara dan pedagang zaman kerajaan singgah di sini untuk istirahat sebelum lanjut perjalanan jauh. Tanahnya ramah,
terbuka bagi siapa saja yang lewat. Tapi seiring zaman berubah, sifat terbuka ini punya efek samping. Bukan cuma manusia yang numpang lewat di sini, tapi juga ada energi-energi lain dari dimensi yang berbeda. Dan ketika manusia modern mulai lupa tentang tata krama saat menumpang lewat, disitulah benturan terjadi. Tuan rumah tak kasat mata mulai terusik. Tempat yang dulunya untuk singgah atau istirahat berubah menjadi tempat singgah yang terakhir. Ih, ngeri geng. Sekarang kita buktikan filosofi tadi di jalan raya ini. Jalur yang gue lewati ini dari arah PDAM sampai sekitar Indomaret oleh warga lokal dikenal sebagai jalur tengkorak. Berdasarkan penelusuran tim spiritual dan kesaksian warga, titik ini punya energi yang panas. Pernah kejadian dalam 1 bulan bisa ada 3 kali kecelakaan di titik yang sama. Korbannya macem-macem. Ada warga lokal, ada juga warga desa tetangga yang meninggal di tempat. Penyebabnya, rata-rata korban bilang mereka blank atau pikirannya kosong. Konon, salah satu bangunan di jalur ini bersemayam sosok yang mengerikan, si lidah panjang. Sosok ini agresif. Dia suka menjulurkan lidahnya ke jalan raya untuk mengganggu konsentrasi pengendara. Entah itu bikin kaget atau menutup pandangan mereka. Selain di sekitar masjid desa, ada sosok Mbah Rasiman yang konon menjaga area tersebut. Tapi kadang kiriman energi negatif dari luar terlalu kuat sampai bentengnya jebol. Pelajaran buat kita, kalau lewat jalur utama Buara, jangan ngelamun. Bunyikan klakson sebagai tanda permisi, karena kita nggak tahu siapa yang lagi nongkrong di pinggir jalan. Lepas dari jalan raya, kita geser ke elemen air. Disinilah letak jantung mistis desa Buaran yang sebenarnya. Warga menyebutnya Wuledan. Gue dapat referensi dari catatan desa. Wuledan ini bukan sekedar nama sungai. Ini adalah sebutan untuk kedung atau lubuk sungai yang dalam. Nama Wuledan berasal dari kata Jawa Wuled, artinya alot. Lihat, aku kuat. Filosofinya dalam banget, geng. Air di sini permukaannya tenang, tapi arus bawahnya Wuled. Sekali dia mencengkeram sesuatu, susah buat dilepas. Ini nyambung banget sama tragedi yang baru-baru ini terjadi. Belum lama ini ada kejadian orang tenggelam di aliran sungai desa ini. Korban meninggal dunia, jasadnya seolah-olah ditahan di dasar. Mitosnya, kedung Wuledan ini adalah istana lelembut air. Ada yang bilang dijaga buaya putih, ada yang bilang siluman ular yang terkoneksi langsung dengan Kali Pemali. Ingat, sungai ini hidup, dia punya 1000 makna. Bagi petani, dia Wuled atau tangguh, memberi air irigasi. Tapi bagi yang takabur, dia Wuled atau kuat, menarik nyawa. Makanya ada pantangan keras, jangan main di sungai ini pas sandakala atau waktu maghrib, karena saat itu pintu gaib Wuledan sedang terbuka. Tak terasa kita sudah keliling Buaran selama beberapa menit. Rasanya naik roller coaster emosi. Dari nama Pabuaran yang ramah sebagai tempat singgah, ke teror si lidah panjang di aspal, sampai ke filosofi Wuledan di dasar sungai. Desa ini ngajarin kita satu hal penting, yaitu keseimbangan. Kita boleh modern, jalanan boleh diaspal mulus, ruko boleh dibangun, tapi
Jangan pernah lupa sama tetangga lama kita yang tak kasat mata. Jadilah manusia wulet atau tangguh kayak nama kedung tadi. Tangguh imannya, tangguh mentalnya, biar nggak gampang diganggu di jalan dan nggak gampang hanyut di sungai kehidupan. Kita doakan para korban yang pernah meninggal di desa ini, semoga tenang di sisinya. Al-Fatihah. Terima kasih udah nemenin gue bedah tuntas Desa Buaran. Kalian punya pengalaman lewat sini? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa subscribe. Gue pamit dari Desa Buaran. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.